Dijarah, dirampok, bahkan dibakar sampai rata, membuat sebuah usaha toko musik harus mengalami kebangkrutan hingga 1 miliar rupiah. Kebangkrutan plus hutang-hutang yang ada membuat keputusasaan di dalam hidup. Pertanyaannya, bagaimana bisa bangkit dari kebangkrutan yang dialami? Apakah masih ada jalan keluar? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. 27 Juli tahun 96, Sabtu Kelabu. Nah, pada waktu Sabtu Kelabu itu terjadi, toko saya yang ada di Jalan Proklamasi termasuk salah satu korban. Dijarah, dirampok, dibakar rata dengan tanah. Bahkan pada saat itu saya dengan 13 karyawan ada di tempat. Dan bersyukur adalah beberapa orang bisa keluar dan sisa 9 laki-laki termasuk saya di dalam dan tidak bisa kemana-mana. Mulai mereka membakar, ya saralah terjadi sehingga kami nggak berani lompat keluar. Dan kira-kira jam 6 sore saya melihat bahwa asap sudah di mana-mana dan massa begitu banyak di depan jalanan sudah teriak keluar, keluar, api, api, api. Akhirnya kami memutuskan lompat genteng, naik ke lantai 2, buka plafon, kami buka genteng, lompat ke belakang sehingga kami selamat. 7 tahun saya berusaha, saya ngumpulin dari nol dengan 3 unit organ bekas. Saya kumpulin barang untuk jualan dan dalam waktu 2-3 jam selesai. Dan barang saya yang habis itu kurang lebih tahun itu bernilai 1 miliar. Dan separohnya alias 500 juta itu barang-barang yang belum saya bayar. Jujur secara manusia saya nggak bisa terima. Dan sempat saya protes dengan Tuhan, saya bilang, kok gini Tuhan? Saya melani penjara tapi justru saya habis oleh orang-orang yang seperti yang saya layani. Dan waktu itu seolah-olah udah selesai usaha saya udah selesai, udah selesai lah, udah kubur lah, nama Cik Musik itu udah dikubur. Sebulan mungkin saya bengong dan trauma kalau mendengar sirine. Setiap kali dengar sirine tuh muncul ketakutan. Dan ini mungkin hampir berjalan 6 bulan setelah peristiwa ini. Setiap kali dengar sirine saya udah penuh dengan ketakutan. Nah setelah sebulan berlalu saya dipanggil karena saya berhutang dengan 14 perusahaan importir alat-alat musik 14 perusahaan. Pada waktu saya datang saya pikir pasti ditagih disuruh bayar. Tapi ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Justru mereka nantang saya. Jim, kamu gak mau buka lagi usaha? Jujur waktu itu saya sampai terkaget-kaget. Saya bilang siapa yang gak mau? Tapi dari mana uang? Saya bilang saya aja utang hampir 500 juta dengan kalian di 14 perusahaan. Saya bilang kalau saya jual rumah, jual mobil aja saat itu mungkin laku cuma 250 sampai 300 juta. Dengan kata lain kalau saya jual rumah, jual mobil tinggal di kolong jembatan, saya masih punya utang 200 sampai 250 juta. Singkat cerita mereka tantang saya untuk buka lagi. Dan saya bilang, saya udah gak punya apa-apa. Oke, cari tempat. Saya gak punya uang untuk nyewa. Oke, cari tempat. Nanti kita bantu. Mereka patungan beberapa importir, distributor bantu saya nyewa. Dan dalam waktu 3 bulan saya buka lagi toko baru. Dan dahsyat banget toko yang baru dibuka itu lebih besar, lebih luas. Dan isinya lebih komplit daripada sebelum kebakaran di Proklamasi. Tapi semua barang gak ada yang punya saya. Semua barang titipan. Jadi justru 14 distributor rame-rame membantu saya supaya saya bisa jualan lagi. Itu Oktober 96 saya mulai buka dan kita tahu tahun 97-98 dunia mengalami krisis ekonomi. Kita tahu mungkin ratusan ribu perusahaan yang tutup ya, mungkin bahkan jutaan yang tutup. Tapi ajaibnya saya justru cetak uang. Di masa krisis itu justru Tuhan perlihatkan kemuliaannya, kebesarannya, cetak uang. Gitar yang waktu itu kurang lebih 1 juta, kalau dolar naik 5-6 kali lipat artinya apa? Satu gitar yang 1 juta saya bisa jual 5 juta, 6 juta dong. Jadi saya jual 3 juta, 4 juta, itu orang-orang datang rebutan.
Nah itu sebabnya saya bilang di tahun 98 orang mengalami krisis ekonomi tapi saya cetak uang. Sehingga di tahun 99 saya bisa lunasin semua utang saya yang 500 juta. Bahkan saya bisa ganti mobil, bahkan saya bisa beli di tahun 2000 beli gedung ini. Gedung Chicks Musik yang sekarang ini. Saya bisa beli dari keajaiban Tuhan. Tapi justru melalui peristiwa ini ya saya mengalami perubahan gaya hidup. Bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Kita diberkati Tuhan itu bukan cuma sekedar untuk kepentingan pribadi saya. Singkat cerita, akhirnya saya berangkat ke Mentawai buka sekolah, yaitu buka SMA. Yaitu sekolah, SMA dan sekaligus asrama. Mungkin ini juga dilatar belakangi dengan pengalaman hidup saya. Karena saya kelas 3 SD harus berhenti sekolah karena orang tua saya bangkrut. Dan saya melihat bahwa ada puluhan ratusan anak-anak di Mentawai yang mengalami nasib yang sama seperti saya. Gerakan itulah yang Tuhan taruh dalam hati saya. Sehingga saya memutuskan untuk membuat sekolah. Tentunya sebagai putrinya pasti diwariskanlah banyak hal dari beliau. Apa yang kita punya saat ini yaitu titipan Tuhan yang kita harus kelola dengan sebaik-baiknya gitu ya. Saya belajar bahwa semakin kita berbagi, kita nggak makin kekurangan kok. Apa yang kita bisa lakukan walaupun sedikit, kita nabur, Tuhan yang akan menumbuhkan. Itu yang Tuhan bilang, kita menabur, Tuhan yang menumbuhkan. Yang diperlukan ada orang-orang yang mau nabur. Apa saja yang Tuhan izinkan, nabur di mana kita melihat ada sesuatu yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Dan Tuhanlah yang akan menumbuhkan sampai berbuah-buah lebat. Jika hari ini sahabat mengalami kesulitan ekonomi dan sepertinya tidak ada jalan keluar, kami rindu untuk mendukung sahabat di dalam doa. Di bawah ini adalah nomor doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan siap untuk mendengarkan cerita sahabat dan mendoakan sahabat. So jangan ragu untuk menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan follow semua akun sosial media Solusi. Karena di dalamnya akan ada konten-konten yang kami percaya bisa memberkati sahabat semuanya.